Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini untuk seluruh mahasiswa, terutama untuk mahasiswa Pokjar UT Bina Bangsa Kelapa. Nah, di sini saya mau memberikan sedikit tutorial bagaimana cara untuk mengikuti tutorial online di elearning.ut.ac.id. Pertama-tama, di sini saya menggunakan browser Google Chrome ya. Saya menggunakan Chrome. Langsung saja teman-teman buka Chrome-nya. Kemudian ketikkan di sini. Oke. Di sini elearning.ut.ac.id ya. Nah, di sini kalau di tampilan menggunakan HP, tampilannya untuk klik loginnya tinggal klik ada tombol merah bentuk kunci di kanan atas ini. Nah, tinggal diklik aja. Nah, kemudian masuk ke form login. Nah, untuk masuk ke e-learning itu harus menggunakan NIM dan password. Nama pengguna ini diisikan menggunakan NIM masing-masing. Contohnya ini punya Nanti 423 6159 5. Kemudian masukkan password teman-teman. Passwordnya didapat dari hasil aktivasi teman-teman. Kemudian kalau udah masukkan NIM dan passwordnya tinggal klik masuk. Nah, di sini tampilannya sudah menuju tampilan dashboard. Bisa kita geser ke bawah. Nah, untuk jadwalnya teman-teman bisa ngelihat di jadwal S1, jadwal tutor S1. Karena rata-rata mahasiswa kita S1. Kemudian di sini kita bisa melihat daftar dari mata kuliah yang kita ambil. Jadi ada di sini ada 1 2 3 4 5 6 7. Nah, yang punya teman kita ini dia ngambil 7 mata kuliah. Nah, untuk teman-teman yang mengambil tab dan karir itu sama juga. Tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk memulai pembelajaran, nah di sini contoh saya mau mengisi di filsafat pemerintahan ya, filsafat pemerintahan. Tinggal diklik aja, klik. Nah, di sini tampilannya adalah sesi 1. Nah, sesi 2, sesi 3 sampai 8-nya kan belum kebuka. Artinya nunggu di jadwal selanjutnya. Nah, saat ini kita masuk ke sesi 1. Nah, sesi 1 ini nama tutor untuk filsafat pemerintahan itu adalah Margina Verlan SIP MSI. Emailnya ini. Nah, teman-teman bisa nonton video yang disematkan atau yang dikirimkan oleh tutor. Untuk biasanya ini video perkenalan, bisa ditonton. Kemudian nah, dia juga melampirkan link untuk ruang baca virtual. Jadi tinggal teman-teman nggak perlu bawa buku kemana-mana. Jadi kalau lagi di luar mau mengerjakan tugas, tinggal buka ini aja, ruang baca virtual. Klik di sini ya, langsung klik linknya. Kemudian nah, di sini form pengenalan, kemudian di sini ada tata tertib.
Nah, untuk memulai mengisi sesi 1, kita kembali ke atas. Nah, kita klik aja sesi 1. Tarik geser ke bawah. Nah, di sini ada video lagi. Silakan ditonton videonya. Mungkin ada pemberitahuan dari ini. Nah, untuk kehadiran teman-teman tinggal klik kehadiran sesi 1, kemudian tekan tombol hadir. Ingat ya. Kita ulang lagi. Jadi jadi di sini ada beberapa menu atau beberapa part atau bagian yang teman-teman harus isi. Pertama, kehadiran. Kedua, materi inisiasi. Ketiga, diskusi. Keempat, tes formatif. Nah, jadi teman-teman bisa bisa mengisi sesuai dengan keterangan yang disampaikan di bagian masing-masing ya. Contoh, di sini kehadiran ya. Klik kehadiran sesi ke-1. Nah, di sini teman-teman harus mengisi tombol hadir. Nah, hadir, klik pilih hadir, kemudian di submit. Nah, jadi congratulations. Nah, ini kan udah full, artinya udah selesai. Kita masuk bisa kembali lagi ke sesi 1. Caranya tinggal klik di sini. Kembali lagi ke sesi 1. Kemudian masuk ke inisiasi. Nah, ini ada dikirim dia adalah materi. Jadi tinggal di-download. Download materinya, materi inisiasi. Nah, kemudian dibuka. Kalau sudah selesai, tolong dibaca. Kemudian di sini ada juga download juga. Nah, di sini dibaca ada 9 halaman. Nah, ini merupakan materi yang disampaikan oleh tutor ya. Jadi ini adalah sebagai bahan referensi untuk teman-teman belajar mata kuliah tersebut. Nah, kalau udah di-download, dibaca, nah kita masuk ke diskusi, form diskusi. Nah, klik diskusi 1. Nah, di sini biasanya dia akan menyampaikan, nah ini diskusi 1 ya. Diskusi tentang manfaat mempelajari ilmu pemerintahan berdasarkan tinjauan filosofi. Nah, di sini dibaca. Silakan memberikan tanggapan dan pendapat berdasarkan analisa sendiri. Anda tidak diperkenankan untuk melakukan copy paste dari jawaban teman lain. Tidak diperkenankan melakukan copy paste dari link internet tanpa mencantumkan sumber, tanpa mengemukakan pendapat Anda sendiri. Tanggapan tidak diperkenankan hanya berisi ucapan terima kasih kepada tutor. Tidak perlu dan harus dihindari. Nah, jadi teman-teman, coba di sini perintahnya adalah diskusikan tentang manfaat, digarisbawahi manfaat mempelajari ilmu pemerintahan berdasarkan tinjauan filosofis. Nah, di sini teman-teman bisa mengambil internet dengan catatan teman-teman harus menyantumkan sumber tersebut. Sumber sumber kutipan yang teman-teman kutip dari buku, dari jurnal, atau dari artikel. Nah, itu harus dicantumkan begitu. Nah, di sini ada beberapa mahasiswa yang sudah mengisi.
Nah, di sini teman-teman nggak boleh mengcopy paste jawaban yang sudah diisi oleh teman-teman. Ini kan kadang ada mahasiswa yang super malas, jadi dia tinggal copy paste aja jawaban temennya, kemudian di dimasukkan ke jawaban dia. Nah, cara untuk membalasnya, melakukan mengisi diskusinya itu adalah dengan cara klik reply. Jadi di bawah pertanyaan ini nanti ada reply. Nah, di sini kan ada form untuk mengetik. Nah, tinggal ketik aja sesuai dengan perintahnya dan sesuai dengan jawaban masing-masing ya. Jangan copy paste aja. Begitu. Nah, kalau udah selesai tinggal klik post to forum. Nah, kalau belum diisi jangan di cancel aja. Jadi ya, ingat untuk mengisi form diskusi, baca soalnya, kemudian di bawah soalnya ini ada tombol reply. Saya aja ya, tulisannya itu REPLY ya. Soalnya sering bertanya di mana gitu, isinya gimana. Jadi tombol reply ya. Oke ya. Mungkin kalau itu reply itu artinya dibalas. Nah, kalau udah selesai, kita kembali lagi ke sisi 1. Sisi 1, terus lihat lagi apa lagi yang ini. Nah, di sini ada tes formatif. Caranya diklik aja tes formatif 1, kemudian muncul. Nah, tes formatif ini kayak kuis. Teman-teman disuruh menjawab. Di sini soalnya pilihan ganda. Nah, tinggal pilih salah satu jawaban yang menurut teman-teman benar, kemudian dicek bisa atau langsung digeser, dicek dulu. Nah, dicek. Tapi kalau ini kan saya kan nggak tahu jawabannya apa karena saya nggak kuliah di jurusan ini. Nah, kalau teman-teman udah ngerasa benar, tinggal di next sampai kayaknya biasanya ada 5 soal. Begitu. Kalau sudah selesai semua, sudah. Berarti kita udah selesai semua. Karena kalau di sesi 1 itu belum ada tugas. Jadi kalau ada tugas itu di sesi 3, 5 dan 7. Nah, kalau udah selesai mata kuliah ini, kita lanjut ke mata kuliah yang lain. Nah, caranya kalau misalnya posisinya di sini, tinggal klik yang di atas, itu ada my course, artinya kursus saya, atau klik IPEM ini. Kemudian, oh ya, kalau enggak langsung ke dashboard aja, klik dashboard, kemudian kita ke mata kuliah yang lain. Nah, itu ke mata kuliah yang lain. Tadi kita udah ke filsafat pemerintahan. Nah, kemudian ke kebijakan publik, kemudian ke komunikasi pemerintahan, kemudian ke pembangunan. Nah, kalau di sini kan ada 7 mata kuliah. Mungkin teman-teman hanya 6 atau 5 atau 2. Nah, itu dikasih waktu sesuai dengan jadwal ya. Nah, untuk jadwalnya bisa kalian lihat di sini. Nah, jadwal tuton S1. Nah, bisa dilihat untuk sesi 1 ya. Itu 18 sampai 31 Oktober 2021. Nah, jadi teman-teman dikasih waktu sampai tanggal 31 Oktober untuk menyelesaikan 7 mata kuliah tadi. Kalau ini kan 7 kan. Kalau teman-teman berapa? Nah, itu harus diselesaikan semua, jangan sampai lewat. Nanti nggak kehitung nilainya kalau ngerjakan lewat kalau lewat
tanggal yang sudah ditentukan. Sesi 2 begitu, sesi 3. Nah, untuk TAP begitu juga. Kalau TAP itu hanya 6 sesi ya. Kalau TAP hanya 6 sesi. Sesi pertama sama 18 sampai 31 Oktober. Oke, bimbingan karir juga begitu. Ada Oh ya, bimbingan karir ada 8 sesi ya. Oke, diingat ya tanggal-tanggal pentingnya. Nah, unggah karya ilmiah, unggah karir itu 8 November sampai 20 Desember 2021. Ingat nih bagi teman-teman yang mengambil karir dan TAP untuk lebih jeli tentang tanggal-tanggal ini, tanggal unggah karir ya. Jangan sampai nggak udah bikin karir tapi nggak diupload begitu. Oke, begitu dari saya. Mungkin penjelasan saya agak kurang jelas. Saya mohon maaf karena saya menjelaskan berdasarkan pengetahuan yang saya miliki saja. Kalau teman-teman eh, ada apa cara yang lain yang lebih mudah, bisa kita di grup nanti teman-teman boleh bikin video juga sama kayak saya. Nanti di-share ke teman-temannya biar eh, biar kita sama-sama belajar, sama-sama diskusi begitu. Oke, cukup untuk tutorial yang ini. Jika ada pertanyaan bisa di-share ke grup pertanyaannya bagaimana, nanti kita diskusikan di grup. Kalau saya tidak mampu menjawabnya, nanti akan saya tanyakan ke UPBJJ langsung begitu. Baiklah, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.